Di sebuah hutan yang lebat dan subur, hiduplah seekor babi hutan kecil dengan bulu coklat keabu-abuan dan hidung yang selalu bergerak mencium tanah. Ia tinggal bersama ibunya di dekat sungai kecil yang airnya jernih dan dingin. Setiap pagi, hutan dipenuhi suara burung bernyanyi, suara air mengalir, dan sinar matahari yang menembus dedaunan. Semua hewan tampak bahagia, kecuali babi hutan kecil itu. Ia sering memandangi burung-burung yang bisa terbang bebas di langit. Dalam hatinya, ia bergumam, "Andai aku bisa terbang seperti mereka, pasti hidupku lebih menyenangkan." Padahal di setiap hari ibunya sudah menyiapkan makanan lezat dari akar dan buah-buah hutan. Tapi si babi kecil selalu merasa hidupnya kurang. Suatu hari babi kecil melihat seekor rusa berlari cepat melewati semak. "Wow, betapa cepatnya dia. Aku juga ingin punya kaki panjang seperti rusa," katanya iri. Lalu ia melihat monyet yang melompat-lompat di dahan pohon tinggi sambil tertawa. "Ah, monyet itu pasti bahagia. Bisa melihat dunia dari atas sana," keluhnya. Setiap kali melihat kelebihan hewan lain, hatinya pun dipenuhi rasa iri. Ia lupa bahwa dirinya juga punya kelebihan. Hidungnya kuat mencium makanan yang tersembunyi, dan tubuhnya kuat menggali tanah keras. Hari itu turun hujan deras. Babi kecil duduk di bawah pohon besar sambil mengeluh. "Hujan ini membuat tanah becek dan kotor. Aku benci hidup di sini." Ibunya mendekat dan berkata lembut, "Nak, hujan itu berkah. Tanpa hujan tidak ada makanan yang tumbuh di hutan ini." Tapi si babi kecil tidak mau mendengarkan. Ia terus mendengus kesal, menginjak-injak tanah basah dengan marah. Keesokan harinya, babi kecil pergi ke sungai. Ia menatap bayangannya di air. "Aku tidak suka diriku. Aku ingin jadi burung atau rusa atau monyet," katanya pelan. Tiba-tiba dari dalam hutan muncul seekor burung hantu tua dengan mata besar yang bijak. "Hati-hati dengan keinginanmu, anak muda," kata burung hantu. "Kadang yang kita inginkan belum tentu membuat kita bahagia." Babi kecil terkejut. "Tapi aku ingin jadi seperti mereka. Hidupku membosankan." Burung hantu hanya tersenyum. "Kau akan belajar dengan caramu sendiri." Malamnya, babi kecil tertidur di sarangnya. Ia bermimpi aneh. Dengan mimpinya, ia berubah menjadi burung. Ia terbang tinggi di langit, tapi angin begitu kencang hingga ia hampir jatuh. Ia berusaha mengepakkan sayap, namun terlempar oleh badai. Ia jatuh ke tanah dengan keras. Kemudian ia berubah menjadi rusa. Ia berlari kencang, tapi tiba-tiba kakinya terperangkap di lumpur. Ia tak bisa bergerak, lalu berubah lagi menjadi monyet yang melompat di pohon. Namun rantingnya patah dan ia jatuh ke bawah. Akhirnya ia menangis. "Aku hanya ingin jadi diriku sendiri." Burung hantu muncul dalam mimpinya berkata lembut, "Kini kau tahu, setiap makhluk punya kesulitannya masing-masing. Bersyukurlah atas siapa dirimu." Babi kecil terbangun dengan tubuh gemetar. Ia memandangi sinar matahari pagi yang menembus daun-daun basah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku bersyukur masih bisa merasakan pagi ini." Ia mulai berjalan ke sungai dan melihat ikan-ikan kecil berenang. Ia tersenyum, lalu menggali tanah mencari umbi-umbian. "Ternyata aku hebat juga. Tidak semua hewan bisa mencium bau makanan seperti aku." Ibunya datang sambil tersenyum hangat. "Nak, lihatlah, kau akhirnya tersenyum pagi ini." Babi kecil menunduk malu. "Maaf Bu, aku sudah salah. Aku bersyukur jadi diriku sendiri." Sejak hari itu, babi hutan kecil berubah.
Ia tak lagi iri pada hewan lain. Ia membantu teman-teman di hutan dengan kekuatannya. Ketika rusa kehilangan makanan, ia membantu mencarikannya. Saat burung jatuh dari sarang, ia menggali tanah lunak agar si burung bisa beristirahat. Hewan-hewan lain pun senang berteman dengannya. Ia menjadi babi hutan kecil yang disayangi banyak teman. Dan setiap malam sebelum tidur, ia menatap langit sambil berbisik, "Terima kasih Tuhan, aku bahagia jadi diriku sendiri." Pesan moralnya dari kisah ini adalah kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. Setiap makhluk ciptaan unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah seru lainnya setiap hari. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.